Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini bisa melanjutkan kembali materi kita. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai makna an-nusus, yaitu wanita-wanita atau istri yang suka membangkang, tidak mau taat kepada suaminya, yang mana ini merupakan penghuni mayoritas penghuni neraka. Jadi wanita-wanita di antara mayoritas penghuni wanita itu adalah di antara mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita-wanita yang suka membangkang dan mengingkari kebaikan dan perintah suaminya. Nah, selanjutnya syarhul kalimat selanjutnya adalah fa'idhuhunna. Ya, fa'idhuhunna itu maksudnya adalah mengingatkan. Kita disuruh untuk mengingatkan mereka, wanita-wanita yang melakukan nusus, ya, pembangkangan, ketidaktaatan kepada suaminya, itu hendaknya diingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Di situ dijelaskan dalam syarhul kalimat, ya. Fa'iduhunna ay bitarghib, at-targhib fi ta'ah wa tanfir 'anil ma'siyah. Ya. Cara mengingatkannya adalah dengan diberikan nasihat, motivasi untuk selalu berbuat ketaatan, ya, baik itu taat kepada Allah, ya, maupun taat kepada suaminya, karena taat kepada suami itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watanfir 'anil ma'siyah, juga diingatkan kepada wanita untuk tidak berbuat maksiat, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun cara menasihatinya di sini, ya, harus diperhatikan bahwasanya di antara cara menasihati seorang wanita itu adalah dengan cara yang selembut mungkin, ya, dengan cara yang selembut mungkin, ya. Jangan dengan bahasa yang kasar, dengan kata-kata yang kasar, karena wanita itu ibarat gelas-gelas kaca, ya, harus diperlakukan secara lembut. Kalau nggak lembut nanti pecah dia, ya, pecah perasaannya, ya, atau seperti tulang rusuk yang bengkok, ya. Jadi meluruskannya pun juga dia harus pelan-pelan. Kalau dipaksa, ya, dia akan patah, ya, patah perasaannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, ya, mengingatkan kepada para laki-laki, ya, para suami, di dalam memberikan nasihat atau mengingatkan istrinya harus dengan cara-cara yang sebijak dan selembut mungkin, ya. Saya bacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan masalah ini, ya. Hadisnya sahih, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja syai'in fi dhala'i a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa." Yang artinya berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah kalian kepada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok, ya. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar,
engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya tetap saja tulang tersebut bengkok, maka berbuat baiklah pada para wanita. Perlakukanlah dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga memberikan ungkapan yang sangat bagus ya berkenaan dengan masalah wanita ini. Beliau katakan irfaq bil qawarir, ya. Lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Maksudnya adalah para wanita, ya. Hadis ini juga sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari beberapa riwayat ini ya perlu diperhatikan terutama bagi para suami dan bagi calon suami ya. Ketika ada perbedaan, ada ketidaksukaan ya, ketidakcocokan atau kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah yang dilakukan oleh seorang istri ya, maka cara sikap yang terbaik adalah memberikan nasihat dengan cara yang sebijak mungkin atau dengan cara yang selembut mungkin. Karena tidak sedikit dari para suami yang ketika istri melakukan kesalahan atau ketidaktaatan kepada suami, justru suami niatnya untuk mengingatkan istri, niatnya mau ngingatin istri, tapi cara yang dia tempuh adalah cara-cara yang salah, cara-cara yang kasar, dibentak-bentak dan sejenisnya. Akhirnya bukannya wanita atau si istri itu menyadari, tapi justru semakin sakit hatinya ya, karena perempuan itu atau wanita itu sangat peka perasaannya ya, sedikit-dikit menggunakan perasaan. Kalau langsung dikasari ya, maka itu kan susah sekali ya, nasihat itu masuk kepada istri atau wanita tersebut. Kalau nggak bisa menasihati ya, mungkin karena kurang ilmu, tidak taunya dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si istri, maka bisa ya diantara salah satu cara untuk mengingatkan, menasihati istri adalah dengan diajak ke kajian-kajian ya yang di dalamnya ada ilmu-ilmu mengenai hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri, sehingga sama-sama belajar bareng dan mempraktekkan bareng ya, mempraktekkan indahnya syariat Islam apabila diterapkan dalam sebuah keluarga yang itu semua nanti akan berujung kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya jangan ngimpi seseorang itu mendapatkan pertingkahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, tanpa mengindahkan syariat Islam. Maka di antara cara kita mendapatkan pernikahan yang barokah adalah mengindahkan, mengamalkan, mempraktekkan syariat Islam ya, nilai-nilai Islam, hak-hak dan kewajiban suami dan istri yang ada dalam Islam ya, itu diterapkan sehingga bisa mendapatkan apa yang diimpikannya, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya mungkin itu dulu berkenaan dengan masalah menyikapi istri yang membangkang atau istri yang tidak mau taat kepada suaminya, yaitu dengan diberikan nasihat, diingatkan ayat-ayat Al-Quran, diingatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, dan cara mengingatkannya pun juga harus dengan cara yang sebijak mungkin dan selembut mungkin ya. Syukur-syukur ya cara memberikan nasihatnya dengan cara diajak jalan-jalan ya, makan bareng di luar. Nah, ketika misalnya di restoran atau di mana ya, kemudian ketika makan bareng di luar itu kasih nasihat ya, dikasih nasihat, karena di antara salah satu ya, ini trik ya, di antara salah satu memberikan salah satu trik di dalam menasihati seseorang itu adalah di waktu atau di momen ketika makan
ketika makan bareng, dan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ketika nggak bisa dinasihati di rumah, udah di cara nasihatinya sudah lembut, tapi kok belum juga menyadari, ya ajak jalan-jalan kemana, makan bareng atau belanja bareng. Nah, nanti di jalan atau ketika pas makan bareng itu kasih nasihat dengan nasihat-nasihat yang baik. Mungkin itu salah satu caranya gitu ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan lagi berkenaan dengan masalah syarhul kalimat selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.